Wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum. Ini panggilnya siapa ya jadi? Claudia. Namanya Claudia. Panggilannya? Claudia. Oh, bukan Ambon. Ya kalau mau dipanggil Ambon. Alhamdulillah. Depan saya ada. Kalau Ambon tuh panggilnya apa sih? Mbak atau apa? Gua mau panggilnya Mbak aja semua lah udah. Mbak Claudia ya. Nah, Mbak Claudia ini bulan November baru bersyahadat. Tanggal 20 ya. 20 November 2024. 2024. Oh, di Masjid Cutmutia. Cutmutia, Jakarta Pusat. Jakarta Pusat ya memang. Oke, alhamdulillah. Berarti ini berarti ini mualaf yang belum seumur jagung nih berarti ya. Iya, Mas. Aduh, belum panen berarti. November, berarti baru-baru aja nih ya. Boleh cerita nggak dulu kenapa kok bisa dalam tanda kutip kok nekat gitu hari masuk Islam? Bukan nekat sih kok, bukan nekat. karena juga belajar juga dulu ya, gitu maksudnya cari tahu juga karena emang awalnya karena nonton Kodondi gitu. Akhirnya yang mana? Yang Kesia, Kesia. Ya, Oke. Gitu. Akhirnya baru terbukalah otak dan pikiran ini kalau iya juga ya. Oh iya, terus akhirnya baca lagi, belajar gitu, terus sering nonton juga, terus sering dengerin kajian juga di Spotify gitu. Oh iya ya, gitu. Akhirnya kayak ya udahlah gitu. Terus ada momen-momen yang kalau aku bilang momen pindah Islam itu karena the power of zikir yang aku alamin gitu sih. Tapi sebelum situ, latar belakangnya siapa Claudia nih dari keluarga Kristen. Kristen ya. Gerejanya di GBI sama di GBI lagi. GBI Betani lagi. Iya. Yang di mana? Kok ketawa di Gandaria City. Gandaria City, oke. Tahu lah kita ya. Tahu. Bosnya siapa kita tahu lah ya. Dulu bos kita sama berarti. Oke, terus keluarganya dari situ berapa saudara kalau dia? Berdua. Aku punya adik laki-laki. Oke, terus Claudia masih tinggal sama orang tua atau? Masih tinggal sama orang tua, tapi sekarang udah berapa bulan ini sih tinggal sendiri. Tinggal sendiri, oke. Jadi GBI ini aktif dulu di gereja? Enggak aktif banget sih kok. Tapi bayar perbuan aktif? Lumayan aktif. Oh, lumayan aktif. Nah, itu yang penting kan? Itu yang penting. Enggak aktif di gereja nggak apa-apa, yang penting perbuan aktif. Terus perjalanannya, nah saya pengen tahu nih prosesnya setelah nonton video saya sama Kesia, terus akhirnya mikir, betul. Buka Bible nggak? Buka Bible. Baca ayatnya. Baca ayatnya. Berarti yang saya omongin terbukti ada ayatnya kan? Iya. Bahkan ada satu ayat yang mungkin dulu aku mikirnya yang Yesus maksud ini dia gitu, karena ada ayat Alkitab yang aku lupa nih di mananya, tapi kalau nggak salah di Yohanes, yang akan datang setelah aku, yang akan memberitakan kebenaran dan kepadanya lah kamu harus nurutlah kasarannya gitu. Dia akan memuliakan aku. Ya, dia akan memuliakan aku bla bla. Nah, aku tuh dulu mikirnya ini antara Yesus atau Roh Kudus after Yesus naik ke surga gitu kan. Tapi Yohanes 16 ayat 13. Mungkin itu. Terus pas akhirnya aku belajar Islam, begitu aku kebuka ayat itu lagi, enggak, Yesus nih ngomongin Nabi Muhammad nggak sih? Gitu. Aku mikirnya gitu. Kita nggak usah klaim lah ya. Kita nggak usah klaim. Itu kan kitab suci orang. Pemikiran aku gitu loh. Sebenarnya dia udah berusaha buat ngasih tahu nih gitu, tapi dengan yang akhirnya berbeda-beda lagi ya udah gitu, kayak udah mau lurus tapi kayak set gitu. Begini udah kayak akhirnya nggak ketemu gitu loh kok. Gitu. Terus dari situ mulai jarang ke gereja juga karena kayak mungkin di yang sebelumnya terlalu keras gitu. Terus aku pindah ke yang satu, di sini diterima sih, tapi tidak ada benang merahnya kok. Yang di mana maksudnya? Yang di gereja yang terakhir maksudku. Terus? Tidak ada benang merahnya gitu. Kamu yang sebagai pendosa dan dengan semua kebiasaan kamu yang masih jelek itu kamu diterima, tapi tidak ada benang merahnya gitu loh maksudku. Benang merah gimana maksudnya nih? Enggak, apa ya? Aku ngerasain
nggak ada kerucutnya aja gitu loh. Maksudnya Oke. walaupun kadang aku mikir masa iya, sorry ya masa iya sih gue masih minum alkohol, aku masih masih kadang ngerokok, masa sih diterima karena kan itu sebetulnya kalau menurut Bible itu tidak boleh kan gitu. Masa masih diterima, tapi kalaupun ada penerimaan tapi nggak ada benang merah kerucutnya gitu loh. Jadi kayak aku cuman ngawang aja udah gitu. Oke. Statusnya nggak diakuin gitu. Ya gitu sampai akhirnya ya udah berjalan terus mulai jarang ke gereja, walaupun saat aku mulai berpikir dan belajar itu dari bulan Maret. Puasa tahun lalu berarti. Oh, dari tahun yang lalu Iya, berarti? dari 2024 bulan Maret. Iya, Maret. Aku udah mulai bergejolak tuh, Oke. gitu. Udah mulai belajar. Oh, berarti itu udah nonton video saya sama Udah Keisha? nonton, udah nonton. Udah oke. nonton. Tuh, berarti sadatnya sampai November baru sadar. Iya. Hampir setahun baru Bergejolak sadar. betul. Oke. Kasarannya Kristen enggak, Islam juga enggak, gitu loh. Di tengah jalur yang masih mau masuk tapi aduh gimana ya gitu. Mau di Kristen juga aku udah sempet balik masuk gereja kayak mikirnya kemarin gue salah nih mikir mau masuk Islam lah, belajar lah, salah nih gitu. Cuman pemikiran sesaat lah gitu. Sempat masuk gereja lagi tapi kosong kok. Nggak tenang. Dulu aku pernah di gereja itu yang aku rasain dulu kalau masuk gereja tuh kayak Senang. kalau apa kok namanya? Kalau kita kemasukan Roh Kudus kita apa kok namanya? Bahasa roh. Bahasa roh gitu loh. Maksudnya kayak berasanya beda gitu Iya, loh. iya. Tapi udah berapa lama belakangan kan nggak pernah ngerasain kayak gitu lagi gitu. Sampai akhirnya pas kemarin berpikir mau masuk Islam, masuk gereja lagi, mikir oh siapa tahu balik lagi nih vibes-nya nih gitu. Pas masuk gereja ya masih kosong aja gitu kayak ya udah lost aja gitu loh kayak wah ini kayaknya ada yang salah nih gitu loh. Kok gue jadi merasa bersalah ya? Enggak kan justru karena aku anaknya mesti tek gitu loh, makanya pas kode ngasih tahu, dan maksudnya kan semua didasarkan dengan apa yang ada Iya. di Alkitab lah, Iya. taruhlah yang dulu jadi kitab suciku yang jadi pedoman lah Iya. gitu. Iya. Walaupun memang dari kecil aku tahu bahwa Alkitab tiap tahun itu beda penerbit, kadang kata-katanya bisa beda lagi gitu, tapi aku nggak sampai nalar di waktu Kodon dibilang kalau ya Alkitabnya aja bisa digonta-ganti nih isinya, ya terus gimana dong gitu. Terus aku akhirnya mikir iya ya kalau buku pedoman kita aja bisa digonta-ganti manusia, terus kita harus percaya sama siapa gitu. Bisa aja kan dia ganti kata-kata A jadi B terus tapi kita percaya nih gitu loh. Akhirnya aku mikir nggak bisa gitu loh. Kalau aku ngejalanin agama yang buku pedomannya aja beda gitu. Aku mikirnya kalau handphone buku pedomannya aja kita ganti, handphonenya rusak loh. Handphonenya nggak bisa kepake, nggak berfungsi gitu. Gimana tuntunan hidup gitu sih aku mikirnya. Jadi kayak ya udah gitu. Berarti ini namanya Keisha effect dong berarti. Ya. Waduh. Terus berapa lama jadi? Maret sampai November itu Sampai November, iya. bergejolak gitu. Bergejolak, mau masuk bingung, ya tetap mikirin keluarga juga gitu. Sampai ada di satu titik yang aku mikir mau sampai kapan? Sampai ya itu aku merasakan yang the power of zikir itu udah berkali-kali. Nah, maksudnya gimana sih power of zikir itu apa maksudnya sih? Jadi ada Jadi masih Kristen udah berzikir masih gitu? Kristen, betul. Terus yang ngajarin siapa? Aku tuh sempat ngobrol sama temanku di kantor. Waktu bukan cuma teman sih, dia di atasan aku sih, dia itu leader aku ngobrol sama dia kan mualaf kok. Aku tanya waktu dulu mualaf itu prosesnya gimana gitu. Aku cuman pengen tahu doang gitu. Terus dia bilang aku baca hasbunallah bla 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 gitu. Terus ada satu momen di mana aku pulang dari kantor itu aku sampai keliling jalan jauh kok. Saking aku tuh kayak kosong, kayak lagi di titik yang wah udah nggak bisa lagi nih, udah sumpek banget nih pikiran tuh yang naik apa tuh? jalan kaki kok. Aku jalan kaki itu dari kantorku dulu itu di Pasar Baru, aku jalan itu muter sepanjang kota, itu jalan jauh banget kok.
setelah Sepanjang kota. aku lihat maps itu kayak aku jalan jauh banget ya. Tapi yang di pikiran aku tuh kalau aku jalan mati, orang nggak bakal bawa aku pulang ke rumah deh. Udah deh. Terserah deh. Aku mau mati-mati di jalan gitu waktu itu. Mamaku sampai nelponin pacar aku, diteleponin, disuruh cari lah bla 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 gitu. Sampai ada di satu titik itu aku pulang ke rumah terus aku bilang sama ke mama aku, kayaknya Yesus udah nggak sayang deh sama aku gitu. Aku udah coba semua cara yang selama ini aku lakukan, doa puasa, puasa Esther, puasa 40 hari, itu aku udah jalanin gitu loh, kayak aku nggak ngerasain ada satupun perubahan gitu. Mungkin kalau ada aku cerita sama sama temen, ya udah Tuhan cuman suruh lo tumbuh gitu, tapi aku nggak ngerasain gregetnya sama sekali kok gitu loh. Sampai ada di satu momen pas aku dibilangin kalau kamu berdoa, kan aku emang suka doa itu sujud kok. Iya. Kalau Sujud mukanya sampai ke lantai. enggak, cuma berlutut salah. Berlutut ya. beda sama bersujud. Berlutut salah. Nah terus aku coba kamu biasanya kan berlutut, coba kamu sujud, dia bilang gitu. Terus ya udah kamu sujud, taruh tangan kamu di lantai kayak ya posisi sholat. Nah itu aku coba kok malam itu. Kayak Yesus. Yang waktu dia di Getsemani kan kayak Yesus kan. Betul, iya dong. Nggak salah kan? Aku berdoa kayak Yesus dong berarti. Aku sujud gitu, terus aku kayak udah kok itu kayak plong gitu. Nah malam itu aku bilang, ya aku mau nangis. Kalau Yesusku yang kemarin gak bisa nolong aku, mulai hari ini biar Allah yang tolong aku. Udah tuh udah plong. Terus di bulan April itu ada momen yang kalau mau dipikir di dalam nalar manusia itu nggak mungkin bisa aku dapet. Aku zikir, aku cari di TikTok kok. Zikir gitu. Zikirnya apa aja coba? Doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 100 kali. Terus Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa nikman nasir 100 kali. Haulahu ma yasir wa la tu'asir, robita min bil khoyr 100 kali. Itu sebelum tidur. 100 kali kan itu. Itu masih Kristen. Masih Kristen. Nah, pertama kali nggak, masalahnya yang muslim aja mungkin nggak semuanya zikir itu. Ini masih Kristen zikir itu. Aku pertama kali baca itu la ilaha itu kok. Itu aku kirim WhatsApp ke temanku yang Islam. Caranya baca ini gimana? Dia kaget kok. Lu ngapain baca kayak gitu? Gue pengen belajar gitu kan. Aku bilangnya udah bacanya gini. Dia voice note. Yang pertama kali aku rasain kok kayak kalau aku di gereja, dari ujung kepala sampai ujung kakiku tuh semutan kok. Kesemutan? Kayak tuk gitu, sampai di jari. Kan aku nggak punya tasbih ya, jadi aku ngitungnya pakai tangan. Tuh aku belajar juga dari YouTube, cara ngitung pakai tangan kan. Nah itu aku pas baca itu 100 kali yang pertama kali, itu aku rasanya semua kesemutan, terus aku nangis tuh udah nggak bisa berhenti. Masya Allah. Udah nggak bisa berhenti, terus aku carilah artinya doa itu apa ya, karena aku sadar mungkin selama ini aku banyak dizolim sama orang, banyak jahat gitu, bahkan aku mungkin tidak berada di jalannya Allah gitu loh. Jadi pas aku tanya ke temanku, jawabannya dia, karena seumur lo hidup lo nggak pernah zikir, Jay. Bahkan syaraf di tubuh lo aja tuh ikut zikir. Jadi apa rasanya kayak semutan semua gitu loh, kayak yang nggak bisa gerak sama sekali kok. Berarti aku cuma bisa diam duduk nangis gitu. Pertama kali zikir itu yang aku baca itu la ilaha itu 100 kali. Masih belepetan kok. Berarti satu sebadan itu bereaksi. Iya, yang aku rasain saat mungkin dulu aku pernah di gereja yang didoain, yang ditumpang tangan gitu loh kok, yang sampai kita jatuh. apa rebah gitu gitu. Telentang. Aku pernah sampai kayak gitu. Nah, aku ngerasain momen itu lagi saat aku zikir yang pertama kali itu. Akhirnya terus aku cari lagi, mesti baca apa lagi sih gitu, biar hidupku dipermudah lah. Saat itu ya, makanya pas akhirnya aku zikir yang 3 ayat itu tadi, itu ayat atau apa ya ngomongnya itu. Terus pas dan besokannya tuh Allah kasih apa? Kasih duit?
bukan duit situ. Kasih duit. Kayak aku yang harus Jawab doanya. itu di-cut dari kerjaan. Oke. Entah gimana caranya, aku Nggak masih jadi. dipertahankan. Oke. Gitu. Kayak aku yang wow, kalau orang biasa nggak akan mungkin bisa ngelakuin ini. Ini pure karena Allah. Udah. Tapi masih kayak nggak lah, ini kebetulan gitu. oke. Masih kayak gitu. Karena itu bulan-bulan April kayaknya. Masih nyangkal gitu Masih ya. nyangkal, betul kok. Masa iya sih? Gitu loh. Aku tuh mikirnya gitu. Masa Udah iya sih? dikasih jawaban masih nggak Ya, terima gitu masih ya. gitu. Nggak. Terus? Kedua kali pun kejadian gitu. Malamnya aku zikir 3 ayat itu 100, besokannya langsung nggak pakai nunggu lama kok, kayak Allah tuh tek, udah nih gitu, kayak aku yang wow, udah gitu. Udah sampai yang ketiga kali pun begitu, hal yang di luar nalar manusia bisa kejadian di aku tuh aku dapet gitu. Berkah zikir itu gitu, pas aku tek, pas kejadian aku langsung wah. Berarti ketiga kali gimana rasanya? Masih tetep kok, masih nyangka. Waduh, bandel juga nih Ambon 1 ketika itu ya. Masih kayak yang ya coba deh. Sampai di titik yang terakhir itu aku udah yang udah nih. Aku udah belajar. Aku udah tahu nih Iya. sebetulnya gitu bahwa Islamlah yang benar gitu. Iya, iya. Aku udah, hatiku udah di sini gitu. Kalau mau ditanya secara KTP mungkin ya masih Kristen waktu itu gitu. Tapi kalau secara hati ya aku percaya Muhammad itu nabiku bla 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 gitu. Tapi pas akhirnya yang keempat ini jujur kayak muji Allah gitu loh. Oh. Kayak nih ya. Dan aku ngomong kok. Nih ya. Kalau aku zikiran 3 kali ini Allah besok kasih, aku masuk Islam deh. Keempat apa ketiga? Keempat. Keempat. Dan dikasih kok. Minta apa? Waktu itu memang minta nominal uang. Oke. Yang Allah Oh, kasih. berani ya minta duit ya? Iya kok, Allah kasih. Jadi aku kayak ya udah, terus aku harus mempertanyakan apa lagi gitu. Terus aku mikirnya aku masih Kristen loh gitu. Aku belum syahadat aja Allah bisa kasih. Dan aku merasakan yang the power of zikir tuh kayak jalan, wow. Islam tuh hebat ya. Jalan tol. Punya jalan tol. Jalan tol. Nggak pakai calo gitu? Nggak pakai calo gitu kan. Nggak pakai calo Masya gitu. Allah. Walaupun ada perdebatan kalau pas aku cerita, ya itu kan tetap melalui Nabi Muhammad, kenapa nggak langsung nyembah ke Yesusnya aja loh? Yesus kan juga perantara kan di sini, ya kan? Gitu. Bedanya apa? Di Bible juga pernah. Ya, kan gitu. Wah, Masya Allah. Kok bisa begitu ya? Iya, aku juga nggak tahu sih kok. Udah 3 kali, udah 3 kali minta dikasih, masih nantang lagi keempat. Masih nantang yang keempat. Berarti Masya Allah, Allah maha ini ya, maha memberi ya. Oh, memberi, betul. Terus setelah keempat gimana? Ya udah, aku langsung bilang ke temanku itu bahwa aku kan sempat kontak temanku buat aku mau syahadat, mau pindah Islam, terus aku udah bilang, udah nih, Terus udah yakin. teman-temannya pada kaget dong? Teman-temanku kaget, bahkan teman-temanku kantorku itu sampai yang ngajak ngobrol aku yang apa 4 mata, yakin nggak? Jangan karena ini enggak, yang tahu cuman aku sama Allah. Dah gitu. Aku mau jelasin kayak apa, nggak akan masuk karena memang ini hal yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata sih kok. Rasa yang aku rasain tuh aku nggak bisa explain dengan kata-kata gini loh, itu kan nggak bisa gitu sih. Aku mikirnya kayak, dan aku udah belajar, aku udah tahu, ya sudah gitu. Terus ke masjid? Ya. Dianterin siapa? 20. Dianterin teman kantor juga gitu. Sama yang temanku itu. Udah. Waktu Syahadat bersyahadat gimana rasanya? nangis kok. Kayak blus gitu, kayak wow. Lega? Aku Islam akhirnya. Ada rasa lega? Iya. Kenapa Aku rasa Islam. leganya? Nggak tahu kok. Oh, kirain karena nggak perlu nyembah manusia lagi. Gitu. Ada nggak rasa lega seperti itu? Mungkin lebih ke kayak, oh ya emang toh dari dulu aku berpikirnya Yesus itu bukan Tuhan. Di atasnya dia itu masih ada yang lebih berkuasa. Tapi kebanyakan orang kan Yesus itu kuasanya udah paling mentok lah gitu. Padahal
menurutku dari zaman dulu pun Yesus itu di atasnya masih ada yang lebih berkuasa, ya Allah Bapa ya. Bahkan ada Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Di sebelah Gimana kanan dong? Allah Bapa, betul. Itu bahkan pengakuan iman rasuli kan. Turun ke dalam kerajaan maut, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa Ya. gitu. Ya berarti kan ada dua nih, bukan satu jadi satu Dua apa? gitu. Dua entitas? Ya gitu loh Oh. maksudku gitu. Lu nggak nanya sebelah kiri Gak siapa? tahu aku siapa sih. Kenapa harus di sebelah kanan juga gitu? Aku nggak Iya tahu. ya, kenapa Iya, sebelah kanan ya? Kenapa nggak di sebelah kiri? Gitu loh. Ya mungkin sebelah kiri udah tempatnya Roh Kudus mungkin, kan nggak Ya, tahu kan? mungkin. Ya kita nggak boleh mengira-ngira gitu lah. Terus Jadi- setelah bersyahadat ngasih tahu mamanya. Sebelum syahadat aku bilang sih, Oh, sebelum syahadat malah udah ngasih tahu mamanya. udah ngasih tahu. Gimana? Mamanya gimana? Aku ngasih tahu, aku besok mau syahadat hari Rabu hari Kamis waktu itu. Kalau nggak salah tanggal 20 November di Masjid Sutmutia gini. Ya bertentangan Terus? kan. Aku paham namanya ibu gitu. Ya. Dan apalagi mamaku itu dulunya Islam. Oh, mamanya dulu Islam. Ya, Ini udah banyak bener ini yang orang podcast di tempat saya nih yang syahadat juga, yang dari keluarga yang dulu mamanya Islam masuk Kristen, Kristen, terus kemudian malah anaknya masuk Islam, mamanya dulunya dari Islam boleh masuk Kristen, giliran anaknya dari Kristen mau masuk Islam nggak Ya. boleh, nah, gitu lah ya. Itu maksudku. Ya, tuh mamanya gimana waktu itu reaksinya? Nangis. Nangis mungkin karena juga aku nggak lihat langsung kan. Aku minta Oh, lewat telepon. izinnya lewat chat. Oh, chat. Gitu karena Oke. karena kalau langsung aku tahu pasti akan dilarang gitu. Oke. Bahkan waktu aku bilang aku disuruh pulang. Yang gitu yang aku tahu bahwa ini pasti nggak boleh gitu loh. Dan aku bilang mau diizinin atau tidak aku tetap akan masuk gitu. Karena aku cuma ngasih tahu kok Ya, gitu. ya, ya. Bukan minta izin ya. Ya, bukan minta izin. Ya, ya, ya. Gitu karena Papanya? aku nggak ngasih tahu sih kok. Belum Nggak ngasih tahu. belum sempat ngobrol. Papa juga. masih sama mama atau Udah udah pisah. Oh, udah Udah pisah. pisah, Oh, oke. Berapa saudara kalau dia? Berdua. Adik atau kakak? Adik laki. Adik laki. Adiknya juga tahu akhirnya. Tahu dari mama. Akhirnya tahu dari mama. ya, mamaku juga cerita ke keluarga-keluarga yang dari papa ya gitu karena keluarganya mama kan Islam semua. Gitu. Itu juga ya ceritalah aku Oke. masuk Kristen gitu dan masuk Islam. Salah. Ya, terus? Gitu dan pada nggak percaya gitu dan kayak yang nggak mungkin gitu loh. Karena dulunya di Kristen aktif banget gitu ya. Ya karena bagi mereka aku Kristen banget aja gitu. Bahkan yang ngajarin maksudnya aku suka sharing sama mama masalah kekristenan gitu ya. Maksudnya mah coba kita puasa ini, mah kalau baca Alkitab bahkan saat mamaku misalkan berdoa baca Alkitab terus dia akan tanya artinya tuh ke aku kok. Ini maksudnya gimana ya? Mama tadi berdoa buat gini gini gini. Ya. Nah, ini arti jawabannya kayak apa terus aku yang baca aku yang ngatain oh ma berarti Tuhan tuh bilangnya gini 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 gitu Terus kok sampai malah jadi kalau dia yang ngajarin. ya mungkin bisa dibilang kayak gitu ya gitu aku yang ngajarin lah gitu aku yang ngasih tahu gitu ke teman-teman pun gitu gitu aku yang ngajarin oh puasa Esther puasa 40 hari gitu kalau nggak kuat ya udah sekuatnya gitu yang penting niat gitu terus baca Alkitab, doa semalam suntuk gitu karena kalau di Islam ada tahajud, aku sering doa jam 2 pagi bangun sampai Di pagi Kristen. gitu ya. Doa terus praise and worship gitu. Itu aku sering gitu dulu. Jadi pas ya bahkan aku aja masih amazed bahwa aku bisa merasakan damai yang sebegitunya gitu loh Waktu di Islam. Gitu. Jadi kayak ya udah, apalagi sih yang dicari hidup selain damai? Kan Iya gitu. betul, damai. Terus teman-teman kantor gimana? Ya, Pada nggak kaget. percaya atau gimana? Pada nggak percaya karena maksudnya kita nggak ada nyuruh lo masuk Islam. Iya. Kita nggak ada yang nggak ada. Justru aku belajar bukan dari mereka kok. Aku kan mencari sendiri. Lihat podcastnya Kodondi, lihat Alkitab, akhirnya Iya. baca dari sini, nonton si A, nonton si B. Oh, iya benar gitu loh maksudku. Masya Aku Allah. cuma ngikuti Yesus kan. Aduh keren itu. Itu keren itu. Aku cuma Gitu ikut loh. Yesus kok gitu. Gitu loh, aku bahkan saat aku debat sama mama juga aku bilang gitu kan
Yesus bilang siapa yang mamaku kan maksudnya ya masih berkiblat dengan Yesus itu Tuhan gitu, dan kalau yang mau masuk surga itu harus ngikut Yesus ya harus masuk Kristen karena Yesus di Kristen gitu ya. Terus aku berdebat sama mamaku adalah Yesus aja bilang siapa yang percaya kepadaku tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu ayat di mana aku lupa gitu, tapi aku tahu itu. Terus aku bilang ke mamaku, kan Yesus bilang kayak gitu. Islam percaya Yesus loh. Berarti aku masuk surga lah. Iya. As simple as that. Gitu loh. Islam percaya Yesus, bahkan percaya Yesus itu Nabi Isa yang nanti akan datang saat betul. kiamat, sama kan gitu. Yang tidak dipercayai cuman Yesus sebagai Tuhan. Toh saat aku kecil itu aku pernah belajar saksi Yehova juga. Oh gitu? Ya. Berapa lama? Lama kok. Aku dari nggak bisa baca sampai itu waktu bisa itu sebagai Kristen, tapi belajar saksi Yehova. Saksi Yehova. Oh, didatengin ke rumahnya? Didatengin ke rumah. Sama gua. Gua dulu 3 bulan berarti sejauh. Aku jauh lebih lama kok. Aku sampai SMA. Dari nggak bisa baca sampai, karena kalau mereka kan ada bukunya, ada kenaikan level tuh. Dari yang buku gede yang gambarnya masih itu sampai yang buku tokoh. Nah itu aku belajar tuh semua. Dan mereka pun kan juga tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan gitu. Karena mereka nggak percaya adanya Tritunggal gitu. Makanya mungkin akhirnya bagi kalangan Kristen mereka disebutnya sesat lah gitu, karena tidak mempercayai Tritunggal gitu. Bidat gitu. Bukan bid'ah, bidat. Nah, akhirnya dari situ sih aku maksudnya nyampe di nalar aku bahwa ya saat Yesus mau bikin mukjizat, dia berdoa kepada Allah, ngangkat tangan gitu kan. Bahkan saat dia mau diserahkan sama Yudas, dia berdoa, dia sujud gitu kan. Minta kalau bisa cawan ini lalu daripadaku gitu loh. Sebentar. Kalau dia bilang kalau bisa cawan ini dilalukan daripadaku, itu berarti Yesus lagi nego apa enggak? Lagi nego. Berarti benar lagi nego ya? Iya. Kalau bisa, cawan itu kan lambang penyalipan. Iya. Berarti kan dia lagi nego, kalau bisa gue jangan disalib dong. Iya. Betul nggak? Setuju berarti, deal ya dia. Terus? Ya kan? Jadi ya udah, aku mikir ya. Waktu di atas salib, Eli lama sabatani. Allah mengapa engkau meninggalkan aku ya? Itu apa bentuk kerelaan kalau begitu? Nggak rela sebetulnya kan? Iya kan? Iya. Kira-kira lah, kan kita bisa analisis gitu lah, iya kan? Iya. Karena setelah menganalisis itu sih, aku mikirnya kayak ini terlepas dari siapa yang disalib ya. Terlepas dari siapa yang disalib. Kalau Bible menceritakan Yesus yang disalib itu kan kitab suci Kristen. Di Quran disebutkan dia tidak dibunuh, dia tidak disalib, tapi diserupakan. Ya, ini terlepas dari siapa yang disalib di dalam Bible, tapi kan ucapan-ucapannya, tindakan-tindakannya malah menggambarkan Yesus tidak rela disalib. Iya. Dia nyuruh murid-muridnya jual jubah, beli apa? Belikan minum. Sebelum ke Taman Getsemani, habis perjamuan. Aku lupa lagi kok. Kalau kamu nggak punya apa-apa, jual jubah, beli apa? Beli pedang. Beli pedang biar bisa itu buat kan. apa? Buat apa beli pedang? Buat berjaga-jaga dari tentara itu. Bukan buat potong sayur. Bukan, iya. Makanya buat jaga-jaga kan? Siapa ya yang ada yang Petrus, ada yang murid, memotong telinga tentara penjaga imam. Walaupun terus disembuhin sama Yesus, malah Yesus bilang, "Emang kamu kira aku penyamun?" gitu kan. Tapi kan itu seperti kayak bertolak belakang. Awalnya suruh jual jubah, beli pedang, tapi ketika pedang itu dipakai buat motong telinganya disembuhin. Kenapa kira-kira? Ya nggak tahu. Karena kalah jumlah. Oh iya, mereka banyak banget soalnya. Ya kalau nggak kalah jumlah mungkin belum tentu ya. Karena kalah jumlah jadi disembuhin. Ya itu juga mungkin ya hanya analisis gitu ya. Bukan istilahnya kan kita hanya berdasarkan urutan kronologi cerita gitu. Ya kan? Nyuruh muridnya jual jubah, beli pedang. Terus berdoa di Taman Getsemani, kalau bisa cawan ini dilalukan daripadaku. Keringatnya Yesus seperti titik-titik darah, pernah baca? Titik-titik darah, iya. Pernah baca? Kalau orang keringatnya sampai seperti titik darah, itu orang kenapa? Saking takutnya. Ketakutan. Saking takutnya. Ya kan? Kemudian ketika ditangkap di sidang, Yesus bantah apa enggak? Ngebantah enggak dia?
apa namanya dengan tuduhannya itu? Ngebantah dong. Ngebantah kan? Kalau ngebantah tuh orang yang rela disalib apa enggak? Enggak. Terus kemudian ketika di atas kayu salib dia teriaknya Eli Eli lama sabachthani. Iya. Itu ungkapan protes atau ungkapan kerelaan? Protes. Sekarang kalau memang doktrin bahwa Yesus memang datang untuk menebus dosa orang Kristen, kan harusnya dia tinggal ngapain mesti ngumpet di kamar Getsemani, ngapain dia suruh muridnya jual jubah beli pedang. Kan tinggal dia datang aja ke Imam Yahudi kan, aku datang untuk menebus dosa kalian, salib aku. Kan harusnya begitu. Ini kok harus ada drama-dramanya gitu loh maksudnya. Betul nggak? Ya. Kalau dulu aku mikirnya ya mungkin karena ya Yesus itu manusia biasa Iya. gitu loh. Makanya masih punya rasa takut Oke. gitu loh. Masih Tapi- sangat ketakutan gitu. Oke, kalau dia takut, tapi dia tahu nggak dia harus mati di atas kayu salib untuk nebus dosa manusia? Tahu. Hah? Tahu dong. Kalau tahu, kan dia sudah menyerahkan kehendak Bapa. Heeh. Kalau tahu, kenapa dia harus